Bayangkan sebuah kejadian yang menggetarkan iman. Di tengah hiruk-pikuk ribuan jamaah yang khusyuk beribadah di depan Ka'bah, sebuah tragedi menimpa seorang ustadzah yang sangat dihormati. Sosok yang selama ini dielu-elukan karena kesalahannya, tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menjijikkan, seekor anjing. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi di tempat suci yang dianggap paling mulia di muka bumi? Sebelum kita lanjut ke cerita penuh kejutan ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tulis juga sholawat di kolom komentar agar kita semua senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Ustadzah Halimah adalah wanita yang sangat dihormati di desanya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang karena tutur katanya yang lembut, ceramahnya yang selalu menyejukkan hati, dan pemahaman agamanya yang luas. Di setiap pengajian, ratusan orang hadir hanya untuk mendengarkan ceramahnya. Para jamaah terkesima dengan keindahan kata-kata dan nasihatnya yang penuh hikmah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, Halimah menyimpan rahasia besar yang begitu kelam di mata masyarakat. Halimah adalah seorang ustadzah yang dermawan dan selalu menganjurkan umat untuk berbagi. Ia sering menggalang dana untuk pembangunan masjid, membantu fakir miskin, dan mengurus anak yatim. Namun, di balik semua aksi amalnya, tersembunyi niat yang tidak pernah diketahui orang. Sebagian besar uang dari hasil galangan dana itu tidak pernah sampai ke tangan yang membutuhkan. Halimah menggunakannya untuk memperkaya diri, membeli barang-barang mewah dan menikmati hidup di balik penampilan sederhana yang ia tunjukkan di depan umum. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa terus mengaguminya. Sementara Halimah semakin merasa bahwa ia tidak akan pernah tertangkap. Keserakahannya semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai menggunakan pengaruhnya untuk menekan orang-orang yang curiga padanya. Setiap kali ada yang berani menanyakan kemana perginya dana amal, Halimah akan memfitnah mereka di hadapan jamaah, membuat mereka seolah-olah adalah musuh agama. Keputusan Halimah untuk berangkat umroh datang saat masyarakat mulai bertanya-tanya tentang gaya hidupnya yang semakin mewah. Ia berpikir, dengan umroh, ia bisa memperkuat citra kesalehannya. Tentu saja, ia menggalang dana dari jamaah untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci dengan alasan membawa doa-doa umat. Namun, di balik senyum manisnya, Halimah hanya ingin lari dari kecurigaan yang semakin besar terhadap dirinya. Sesampainya di Makkah, segala sesuatu berjalan lancar. Halimah menunaikan ibadah seperti biasanya. Namun, malam pertama di sana, ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpi, Halimah melihat orang-orang yang pernah ia tipu. Wajah-wajah mereka penuh dengan air mata, memohon keadilan, meminta Halimah untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil. Ia terbangun di tengah malam dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi Halimah berpikir, ini hanya mimpi buruk karena aku terlalu lelah. Keesokan harinya, perasaan gelisah itu semakin menguat. Setiap kali Halimah berdiri untuk berdoa, hatinya terasa berat. Di depan Ka'bah, saat ia mencoba memohon ampun, tubuhnya mulai gemetar. Suhu udara yang panas semakin terasa membakar kulitnya. Tanpa diduga, tangan Halimah mulai berubah. Perlahan, kulit halusnya berubah kasar, ditumbuhi bulu-bulu tebal. Wajahnya mulai mengeluarkan suara yang bukan berasal dari mulut manusia. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dalam hitungan detik, tubuh Halimah sepenuhnya berubah menjadi seekor anjing. Jamaah yang menyaksikan peristiwa itu berteriak ketakutan.
Ada yang lari, ada yang mematung tak percaya. Di tengah Ka'bah yang suci, seorang ustadzah berubah wujud menjadi makhluk yang hina. Halimah berlari panik. Ia mencoba berbicara, mencoba berteriak meminta tolong, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lolongan anjing. Tubuhnya semakin terasa berat, dan langkah kakinya menjadi lebih cepat, seperti seorang yang berlari tanpa arah. Saat ia berlari di sekitar area Ka'bah, bayangan-bayangan orang-orang yang pernah ia tipu mulai bermunculan. Mereka muncul dari segala arah, menatapnya dengan tatapan kosong namun penuh amarah. Bayangan-bayangan itu tidak mengatakan apa-apa, namun kehadiran mereka membuat Halimah semakin tersiksa. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengepungnya. Wajah-wajah ini, kenapa mereka di sini? Pikir Halimah dalam ketakutan yang mendalam. Aku hanya mengambil sedikit. Aku tidak seharusnya dihukum seperti ini. Bayangan itu semakin dekat, hingga Halimah merasa bahwa udara di sekitarnya menjadi semakin sesak. Ia mulai merasa seolah-olah sedang tercekik. Napasnya pendek-pendek, dan kakinya gemetar hebat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Allah telah menampakkan azabnya di depan ribuan orang, di tanah sucinya. Dalam kekacauan dan ketakutannya, tiba-tiba muncul sosok seorang wanita tua di hadapannya. Wanita ini tidak menunjukkan ketakutan, justru menatap Halimah dengan tatapan penuh iba. Halimah mengenali sosok ini, meskipun ia tidak mengingat dari mana. Engkau pikir bisa berlari dari karma, Halimah, ucap wanita itu dengan tenang, namun suaranya bergema di telinga Halimah seperti suara lonceng yang keras. Allah telah memberimu kesempatan untuk bertaubat, namun engkau abaikan semua itu. Halimah terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingat sekarang, wanita tua itu adalah seorang jamaah yang pernah ia fitnah habis-habisan di desanya, hanya karena wanita itu menanyakan kemana dana amal yang mereka sumbangkan. Tolong, aku bisa bertaubat. Aku bisa memperbaikinya. Halimah mencoba berbicara, namun suara anjing yang keluar dari mulutnya semakin membuatnya putus asa. Wanita tua itu menghilang begitu saja, dan Halimah kembali sendirian, dikepung oleh bayangan-bayangan dosa-dosanya. Setelah beberapa hari, keberadaan Halimah menjadi misteri. Orang-orang yang menyaksikan kejadiannya tidak lagi menemukan sosok Halimah. Sebagian orang mengatakan bahwa Halimah telah ditelan bumi, sebagian lainnya mengklaim bahwa ia berubah menjadi seekor anjing yang kini berkeliaran di sekitar Masjidil Haram. Di desanya, berita tentang azab yang menimpa Halimah menyebar dengan cepat. Masyarakat yang dulu mengaguminya kini tercengang dan tak percaya. Beberapa jamaah yang pernah menyumbangkan uang mereka merasa lega, namun tidak sedikit pula yang merasa iba terhadap nasib Halimah. Salah satu dari mereka, seorang wanita yang pernah difitnah oleh Halimah, menangis mendengar kabar itu. Mengapa harus berakhir seperti ini? Seandainya saja ia bertaubat sebelum terlambat, cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari keadilan Allah. Seberapapun kita mencoba menyembunyikan dosa, semuanya akan terungkap, cepat atau lambat. Halimah mendapatkan azab dari Allah bukan hanya karena dosa-dosanya, tapi karena ia mengabaikan setiap kesempatan untuk memperbaiki diri. Taubat adalah jalan yang Allah berikan kepada kita, namun jika kita menolak, hanya murkanya yang tersisa. Jangan pernah menggunakan agama untuk menipu, karena pada akhirnya Allah Maha Melihat dan Maha Adil. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh hikmah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua
bahwa kejujuran dan ketulusan adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.